Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di Sarlah Hilary Channel, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang rahasia UMKM sukses tentang aplikasi Padi UMKM yang diterbitkan oleh BUMN. Apa itu aplikasi Padi UMKM? Ini sangat penting sekali buat teman-teman UMKM. Dimana kita sebagai UMKM itu bisa mendaftar di Padi UMKM ini yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Jadi di sini siapa sih UMKM? UMKM ini ada beberapa jenis, ada usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar. Buat teman-teman saat ini usaha mikro itu di omset itu 300 juta, aset sampai dengan 50 juta, untuk usaha kecil itu omset sampai dengan 300 sampai dengan 25 miliar, aset 20 juta sampai 500 juta. Kemudian usaha besar ini ada omset di atas 50 miliar. Nah, di sini UMKM ini memberikan kontribusi hampir 60% dari PDB nasional, teman-teman, di mana menyediakan sekitar 19% lapangan kerja. Nah, di sini BUMN itu memiliki pembelanjaan untuk pengadaan barang spending itu sekitar 700 triliun. Wow, besar sekali, teman-teman. Maka dari itu, BUMN sebagai badan usaha milik negara diberikan arahan oleh Presiden agar membeli pengadaan barangnya kepada UMKM. Dalam hal ini sebagai percepatan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ya. Oleh karena itu, teman-teman harus daftar pada UMKM ya. Nah, latar belakangnya nih, kenapa adanya pada UMKM itu ada kendala dan peluang terkait UMKM Indonesia, di mana akses pasar minim sekitar 80% di toko di e-commerce. Kemudian akses pendaring terbatas, akses internet juga kurang merata, dan kontribusi BUMN perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, adanya pada UMKM sebagai latar belakangnya. Nah, di sini arahan pada UMKM itu dari Presiden langsung loh, jadi UMKM harus terus beroperasi selama krisis COVID-19. Kemudian dari Kementerian BUMN, Pak Erick Thohir itu bahwa peningkatan sinergi antara BUMN dan UMKM perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, solusinya hadirlah Padi UMKM ini sebagai ekosistem platform digital UMKM yang berkaitan dengan pengadaan barang-barang dan jasa dari BUMN. Nah, di 15 April 2020 pemerintah itu percepat bagaimana pemulihan ekonomi. Kemudian di 15 Juli 2020 pertemuan Erick Thohir dengan beberapa dari perusahaan BUMN, dan di 17 Agustus 2020 itu adalah launching pertama kalinya Padi di bela pengadaan form LKPP dalam UMKM. Jadi di sini UMKM sebagai penawaran dan BUMN sebagai permintaan, maka Padi UMKM itu sebagai solusi dari BUMN untuk UMKM. Jadi Padi UMKM adalah pasar digital usaha mikro kecil dan menengah. Inisiatif dari Kementerian BUMN berupa ekosistem beroperasi platform digital yang untuk mengembangkan UMKM dengan BUMN guna meningkatkan peluang bagi UMKM untuk mengalami transaksi dan pembelian dari BUMN. Nah, apa aja sih fiturnya? Fiturnya di sini pertama ada marketplace, kemudian request for quotation atau RFQ, app procurement, dan control tower. Marketplace ini seperti biasa mempertemukan BUMN dengan produk milik UMKM yang dapat ditransaksikan secara B2B atau business to business atau business to consumer B2C. Lalu di sini ada RFQ, itu permintaan akan kebutuhan barang yang akan diakomodasi oleh Padi UMKM. Kemudian ada app procurement atau bentuk komitmen BUMN dalam pengadaan transparansi barang dan jasa. Nah, ekosistem Padi UMKM ini terdiri dari 92 BUMN guys, telah bergabung dengan 12 klaster dan 700 triliun rupiah. Wow, gede banget potensi pengadaan di BUMN. Ini mulai dari MS Development, kemudian order management, payment financing, dan delivery ya. Jadi tahun sudah lengkap sekali nih. Dari MSP ada BUMN, ULAM, dan macam-macam. Kemudian ordernya itu dari UMKM, aplikasinya, paymentnya banyak sekali nih sebagai macam perbankan. Dan nanti di sini Padi UMKM sebagai control tower atau monitoringnya. Ya teman-teman, marketplace Padi UMKM sudah ada, bisa digunakan di website dan juga di aplikasi mobile. Nah, kalian sebagai UMKM harus memiliki keduanya, harus bisa masukin. Nanti di sini akan saya jelaskan bagaimana cara mendaftar di Padi UMKM ya. Nah, di sini Padi UMKM sendiri ada sekitar 3,5 triliun dan juga sekitar 150.000 transaksi. Di mana promotion vendor Padi UMKM kita dari adanya business matching vendor dan BUMN, kemudian adanya collection atau package. Jadi kalian langsung daftar ke aplikasinya, kalian bisa ikut business matching untuk mendapatkan proyek-proyek atau pengadaan dari BUMN ini guys. Nah, kenapa nih kita harus buka toko di Padi UMKM? Jadi pertama nih,
BUMN itu pertama sulit mencari alternatif vendor, kemudian sebaran vendor belum merata, kemudian kualitas produk UMKM dan produk yang tersedia versus produk yang dibutuhkan. Itu kesulitan dari BUMN. Nah, di sini UMKM itu adalah pembeli dari 92 perusahaan BUMN, kemudian akses pasar bisa B2B atau B2C, di mana pembayaran monitor langsung oleh Kementerian BUMN. Ulasan dan penilaian kualitas produk sudah lengkap. Jadi UMKM mau laku keras, BUMN butuh kualitas. Ketemu jodoh di Padi UMKM. Jadi itu guys, makanya ada Padi UMKM gambarannya. Nah, apa sih keuntungannya? Pertama, teman-teman sebagai UMKM yang mendaftar di Padi UMKM yaitu adalah pertama kemudahan pengajuan pembiayaan. Kemudian pembeli dari 92 perusahaan UMKM, perusahaan BUMN, maaf. Kemudian ada transaksi dimonitor oleh BUMN. Kemudian ada ulasan dan penilaian kualitas produk. Jadi di sini pemerintah data dan profil UMKM secara terverifikasi, pemetaan usaha rakyat, program peningkatan rakyat. Di sini bank dan lembaga keuangan itu ketersediaan informasi dan program untuk penyaluran pendanaan secara aman. Kemudian BUMN industri itu ketersediaannya barang dan jasa dan penyedia secara terverifikasi. Nah, di sini bagaimana flow-nya? Jadi flow-nya itu adalah pembeli itu BUMN melaksanakan transaksi di Padi UMKM, UMKM mengirimkan barang, setelah itu ada berita acara serah terima, terbitlah invoice, setelah itu masuk ke rekening penampungan, setelah sudah beres barangnya sesuai dengan yang diminta, barulah masuk ke pembayaran ke rekening UMKM. Jadi proses pembayaran oleh BUMN dapat dilakukan di awal, di mana dana akan di-hold terlebih dahulu pada rekening penampungan dan nantinya akan ditransfer ke rekening UMKM setelah BAST dan invoice telah terbit, teman-teman, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali ya. Nah, apa jasa sih kategori barang dan jasa di Padi UMKM itu? Jadi teman-teman yang punya usaha itu bisa nih yang misalkan material konstruksi, jasa konstruksi, pengadaan, sewa peralatan, jasa advertising, souvenir, alat tulis kantor, catering, snack, jasa percetakan media, bahan kimia, jasa konsultan. Wow, banyak sekali teman-teman, pendidikan, pelatihan. Jadi teman-teman yang memiliki usaha di bidang ini, mangga silahkan teman-teman daftar di Padi UMKM ya, supaya kita bisa menikmati atau dan membantu BUMN dalam menyediakan pengadaan barang dan jasa, serta kita juga bisa menikmati dana-dana dari BUMN terkait pengadaan barang dan jasa guys. Jadi UMKM itu harus menikmatinya agar kita juga bisa lebih maju serta kita semangat dalam melaksanakan usaha. Banyak sekali dari mulai sewa gedung, pertanian, peternakan, jasa mandor, jasa perawatan gedung, barang elektronik, komputer, kemudian jasa konsultan. Nah, apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum daftar? Nah, yang pertama adalah email, kemudian nomor HP, KTP, NPWP, nomor rekening. Jadi teman-teman harus punya itu ya, pastikan email, nomor HP dan KTP, NPWP, nomor rekening sudah teman-teman siapkan sebelum mendaftar Padi UMKM. Nah, Padi UMKM juga punya nih, ada Facebooknya di Padi UMKM, di Twitter, Instagram, di YouTube Padi UMKM. Jadi teman-teman nanti bisa cek lebih lanjut, barangkali teman-teman ingin lebih dalam mengenal tentang Padi UMKM. Nah, di sini Padi UMKM adalah pasar digital UMKM Indonesia, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang punya usaha, silahkan daftar ya. Bagaimana cara membuka toko? Oke, saya akan jelaskan. Pertama adalah download aplikasi Padi UMKM di Play Store atau App Store ya. Padi UMKM Seller, ketik, nanti teman klik daftar, masukkan data lengkap, alamat, email, nomor telepon, dan kode referral. Ini menyesuaikan untuk kode referral teman-teman ya. Nanti setelah akan mendapatkan info bahwa pendaftaran berhasil, kemudian cek WhatsApp, kemudian klik link untuk atur kata sandi teman-teman. Jadi udah sangat mudah sekali nih teman-teman, untuk Padi UMKM ini sudah dibikin sedemikian rupa, sangat mudah buat kita menggunakan sistem-sistem yang sudah canggih. Jadi teman-teman harus mendaftar di Padi UMKM ya guys. Nah, selanjutnya upload dokumen teman-teman. Setelah aktivasi akun akan diarahkan tadi kita minimal membuat sandi dengan 14 karakter dan minimal 1 simbol. Kemudian setelah itu kita diminta untuk mengklik melengkapi data toko. Kemudian jika tidak memiliki NIB, klik tidak, lalu masukkan nama toko atau perusahaan, ketik nomor KTP, upload. Kemudian lanjutkan dengan ketik nomor NPWP dan upload dokumennya. Jika tidak memiliki ya tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya isi profil perusahaan nih. Pilih jenis badan usaha, kemudian kategori perusahaan atau status perusahaannya. Jadi data-data yang tadi sudah saya sebutkan, teman-teman wajib siapkan ya. Karena nanti akan langsung difoto di dalam aplikasinya agar terverifikasi dan sesuai dengan kenyataan. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Upload dokumen tadi setelah pilih kategori usaha, lengkapi alamat toko, pilih provinsi, kecamatan, kode pos, kemudian nomor toko, telepon toko jika ada, klik kirim. Kemudian setelah berhasil akan ada pemberitahuan data toko atau perusahaan akan segera diverifikasi guys.
Nah, setelah disetujui, tampilan akun toko akan seperti ini, Anda siap untuk melengkapi keuangan dan pengiriman serta upload produk. Jadi benar-benar udah terverifikasi teman-teman, maka dari itu teman-teman harus siapkan datanya, teman-teman harus siapkan semuanya dengan lengkap. Ya intinya sih sama sih kayak e-commerce yang lain. Jadi kalau teman-teman sudah mendaftar e-commerce lain, ya pasti pada UMKM juga teman-teman bisa daftar dengan mudah. Kita harus membuka banyak sekali e-commerce ya agar apa? Agar pertama meningkatkan brand awareness tentang produk kita, kedua agar menjaring pasar bisa lebih banyak teman-teman. Jadi manfaatkanlah adanya pada UMKM ini untuk menjualan produk teman-teman. Nah, setelah selanjutnya isi nomor rekening nih, ya klik akun pada sudut kanan bawah ya, ada gambar orang itu. Kemudian klik keuangan, nah isi detail nama bank, cabang, nomor rekening, nama pemilik rekening, kemudian simpan. Nah setelah itu data keuangan berhasil dilengkapi dan akan segera diverifikasi oleh tim padi. Oke, jadi jangan lupa teman-teman ya, ini nomor rekening ini wajib karena apa? Karena untuk pembayaran, kalau teman-teman nggak mengisi nanti kalau ada yang beli, gimana masuk ke rekening mana? Nah oleh karena itu teman-teman wajib siapkan. Nah untuk banknya sendiri teman-teman silahkan gunakan bank yang teman-teman sukain. Ya saran saya sih menggunakan bank BUMN ya seperti BRI, BNI, Mandiri, kemudian BTN, ada BCA. Silakan teman-teman karena rekening ini saat ini digunakan di semua e-commerce ya, jadi teman-teman wajib gunakan nomor rekening. Silakan didaftarkan, dilengkapin agar data-data yang ada di aplikasi sudah lengkap. Lalu untuk proses pengiriman pun harus di-setting ya teman-teman ya. Jadi klik di akun pada sudut kanan bawah, kemudian aktifkan kurir pribadi bagi usaha jasa atau bagi penjual yang ingin memberikan ongkir lebih murah daripada kurir pihak ketiga, mangga dipersilakan. Untuk layanannya di sini bisa dipilih nih sesuai dengan ekspedisi yang terdekat dari toko teman-teman. Ada macam-macam, ada JNE, JNT, kirimin aja, si cepat. Nah, setelah itu teman-teman milih, klik simpan dan pembeli dapat memilih sesuai dengan pengiriman yang sudah disetting. Jadi nanti dari BUMN yang membeli itu atau dari orang luar ya, itu bisa memilih setting untuk, jasa ekspedisi yang ada. Jadi teman-teman silahkan diisi dengan jasa ekspedisi teman-teman yang terdekat di toko teman-teman. Agar apa? Agar teman-teman bisa segera mengirimkan barang jika ada order masuk teman-teman. Jadi bisa lebih cepat untuk pengirimannya dan bisa lebih cepat selesai untuk pembayarannya. Oke lanjut. Untuk produk barang jadi kita harus di-upload nih teman-teman. Yang pertama adalah pilih jenis produknya, upload foto produk, isi nama produk, deskripsikan produk yang Anda miliki. Pilih barangnya dulu, kemudian setelah itu pilih kategori produk dengan jelas, masukkan harga produk, isi jenis TKDN dan opsi pajak. Silakan untuk opsi pajak wajib diisi, untuk barang pilih PPh 22 ya. Kemudian untuk kategori produk perhatikan pengisian kategori utama, subkategorinya teman-teman. Masukin jumlah stoknya yang dimiliki, pilih jadikan ada stok apabila selalu ada. Kemudian disiapkan isi berat produk, kemudian klik simpan produk dan akan langsung tersimpan dan sudah bisa ditransaksikan oleh para pembeli. Jadi teman-teman ya pasti teman harus punya nih, pertama deskripsi dari produk kalian, kemudian jenisnya, kemudian beratnya, kemudian foto-foto produk itu wajib ada ya teman-teman ya. Itu wajib sekali. Nah setelah itu setelah diisi jenis produknya, ini untuk produk yang jasa teman-teman, tadi yang barang ini yang jasa sama gambarannya. Jadi pilih jenis produk, upload foto produk, isi nama produk, kemudian pilih jenisnya, kategori produknya. Untuk jasa, stok bisa diisi satu dan diaktifkan kolom diajikan selalu ada stok. Kemudian diisi berat dan lainnya, kemudian klik simpan dan produk akan langsung tersimpan dan sudah bisa ditransaksikan oleh para pembeli. Jadi untuk yang jasa ini, usahakan teman-teman sudah memiliki banner atau terkait dengan layanan jasa yang teman-teman sediakan, agar pada saat dilihat foto-fotonya itu oleh para pembeli sudah jelas dan detail bagaimana produk jasa yang teman-teman jual di aplikasi Padu UMKM. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman, karena kita tidak mempunyai barang, kita hanya jasa. Jadi kita harus detailkan bagaimana jasa kita itu dijual. Oke, terima kasih teman-teman. Di sini saya sudah menjelaskan tentang Padu UMKM. Semoga teman-teman segera daftar di Padu UMKM ya. Ayo kita manfaatkan Padu UMKM ini untuk kemajuan ekonomi dan kemajuan UMKM kita. Salam sukses selalu. Ditunggu untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Terima kasih. See you di video selanjutnya. Mangga.